Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari statistika. Video ini dibuat untuk menunjang kegiatan belajar dari rumah yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Cigemblong. Kompetensi dasar. Pertama, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ini adalah peta konsep materi yang akan kita pelajari untuk kompetensi dasar. Yang pertama, mengenai penyajian data yang meliputi tabel distribusi frekuensi, kemudian grafik. Grafik ini meliputi histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Nanti selanjutnya kita juga akan mempelajari tendensi sentral atau pemusatan data, di mana materi ini kita akan pelajari mengenai rata-rata, nilai tengah, dan modus. Selanjutnya penyebaran data, yaitu mengenai simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Baik, untuk kegiatan belajar kali ini kita akan mempelajari penyajian data, fokus pada tabel distribusi frekuensi. Tujuan pembelajaran pada kegiatan belajar kali ini yaitu, setelah menyimak video ini, Anda diharapkan pertama dapat memahami cara membuat dan menyajikan data pada tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, Anda juga dapat menyusun tabel distribusi frekuensi dari sekumpulan data. Mari kita ingat kembali materi yang pernah Anda pelajari di jenjang sebelumnya, di mana pada waktu itu Anda sudah mempelajari statistika, dan pada materi statistika waktu itu Anda sudah mempelajari diagram batang. Kemudian Anda juga sudah mempelajari penyajian data pada bentuk diagram garis. Juga Anda sudah mempelajari penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Sebelum ke materi tabel distribusi frekuensi, kita mesti tahu dulu apa itu statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data dan penyusunan data, kemudian pengolahan data dan penganalisaan data, serta penyajian data. Data statistik dapat disajikan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi dan bisa juga dalam bentuk grafik, yaitu bisa berbentuk histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Baik, sekarang kita masuk ke materi esensial, tabel distribusi frekuensi. Data-data statistik yang berupa angka-angka yang diperoleh dari pengamatan itu pada umumnya masih berupa data mentah yang belum bisa memberikan informasi yang jelas tentang data tersebut. Misalkan Anda diminta untuk mendata tinggi badan seluruh siswa kelas 12. Maka yang Anda lakukan pastinya melakukan pengukuran dan melakukan pencatatan.
Nah, hasil pencatatan itu belum bisa memberikan informasi yang jelas. Misalkan Anda ditanya, berapa jumlah siswa yang tinggi badannya 150 sampai dengan 155, maka Anda tidak akan bisa memberikan informasi itu karena memang datanya masih belum tersusun. Nah, agar data dapat memberikan informasi yang mudah dibaca, maka harus disusun secara berkelompok yang disebut distribusi frekuensi. Kemudian selanjutnya bisa juga divisualisasikan dalam bentuk grafik. Contoh, seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Ini hasil pendataannya. Ada yang memulai usahanya mulai 18 tahun, ada yang mulai 24 tahun, ada juga yang mulai 35 tahun, 40 tahun, dan lainnya. Kumpulan data ini belum memberikan informasi yang jelas. Jadi belum mudah untuk dibaca orang karena datanya belum tersusun. Untuk mempermudah memberikan informasi kepada orang lain, maka sebaiknya kita susun data ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita lihat penyajiannya ini. Penyajian bentuk tabel distribusi frekuensi dari 80 pengusaha yang dari data yang tadi. Kalau ini sudah jelas nih. Yang berani memulai usahanya 16 tahun sampai 20 tahun itu jumlahnya 19 orang. Yang berani memulai usahanya 21 tahun sampai 25 tahun 15 orang, dan seterusnya. Selanjutnya, pada tabel distribusi frekuensi ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Pertama, di kolom kelas ini ada 5 baris ini. Ini 5 ini menunjukkan banyaknya kelas. Pada tabel ini ada kelompok-kelompok data, yaitu 16-20, kemudian 21-25, 26-30, 31-35, 36 dan 40, 36-40. Nah, ini disebut interval kelas. Kemudian pada tiap interval kelas ini ada angka yang lebih kecil, 16. Pada interval yang ini 21, pada interval yang ketiga 26, dan seterusnya. Nah, angka-angka yang paling kecil ini disebut dengan batas bawah. Selanjutnya ada angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar ini disebut batas atas. Selanjutnya kita perhatikan tepi kelas. Ini yang diberi kotak disebut dengan tepi bawah. Interval pertama diperoleh dengan cara batas bawah dikurangi tingkat ketelitian data 0,5. Kemudian yang ini 20,5 diperoleh dari 21 dikurangi 0,5, dan seterusnya. Itu cara untuk mendapatkan tepi bawah. Kemudian
ini disebut tepi atas. Tepi atas ini diperoleh dengan cara batas atas ditambah 0,5. Di sini batas atasnya 20, berarti tepi atasnya 20,5. Di sini batas atasnya 25, maka tepi atasnya 25,5 dan seterusnya. Selanjutnya kita perhatikan tiap interval kelas ini. Di sini sebetulnya di sini ada istilah yang tersembunyi, ada yang disebut lebar kelas. Berapa lebar kelasnya? Ternyata lebar kelasnya adalah 5. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya adalah ini, dari tepi kelas. Tepi kelas atas dikurangi tepi kelas bawah. Dalam hal ini untuk yang ini 40,5 dikurangi 35,5, hasilnya 5. Selanjutnya di sini juga ada istilah nilai tengah. Nilai tengah bisa diperoleh dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kalau kita perhatikan yang dilingkari ini, kalau kita perhatikan data ini, nilai tengahnya berarti 36 tambah 40 dibagi 2 adalah 38. Nah, setelah memahami istilah-istilah yang ada pada tabel distribusi frekuensi, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data pada tabel distribusi frekuensi. Misalkan ini ada data nih, nilai ujian akhir mata pelajaran matematika. Ini datanya masih tersebar, belum tertata, belum tersusun. Maka agar data ini memberikan informasi yang jelas, maka kita harus menyajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan rentang atau jangkauan. Rentang atau jangkauan itu adalah cara memperolehnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar di sini 100. Nilai kan 100 ya, tertinggi. Kemudian data terkecil kita lihat, kita cari di sini. Nilai yang paling kecil berapa sih? Ternyata nilai yang paling kecil adalah 44. Berarti 100 dikurangi 44, 56. Kemudian langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menentukan banyaknya kelas. Di sini ada rumus. Kalau datanya banyak, misalkan kita bisa menggunakan rumus ini, rumus Targes. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N, atau di sini tertulis log 44. 44 ini banyaknya data. Banyaknya data di sini 44. Kemudian kita hitung 1 ditambah, ini hasil, boleh menggunakan alat bantu kalkulator saintifik, sudah banyak di aplikasi handphone. Nyata setelah dihitung hasilnya adalah 5,42, sehingga jika jumlahkan 6,42, kita ambil 6 untuk banyak kelas. Langkah selanjutnya yaitu menentukan lebar kelas. Lebar kelas itu bisa didapatkan dengan cara rentang. Ini rentang ini 56 dibagi banyak kelas. Banyak kelasnya 6. 9,33. Karena jaraknya 9, lebih dari 9, maka kita ambil lebar kelasnya kita ambil 10. Langkah berikutnya adalah membuat tabel distribusi frekuensi.
Ini data nilainya. Kemudian kita coba susun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini tabel distribusi frekuensinya. Di langkah kedua tadi hasil hitungan kita bahwa banyaknya kelas adalah 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian panjang kelasnya 10. Panjang kelas kan diperoleh dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. 50,5 dikurangi 40,5 kan 10. Tuh. Kemudian bagaimana dengan cara mengisi frekuensinya? Cara mengisi frekuensinya ya kita tinggal lihat data ini. 41 sampai 50. Mana di sini datanya? Oh, ternyata hanya ada 44. 44 ini ada nih. 1. Berarti kita isi 1. Selanjutnya untuk mendapatkan frekuensi interval 51 sampai 60. Interval 51 sampai 60 ini artinya yang mendapatkan nilai 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 dan 60 itu kita hitung di sini, masukannya di sini. Kita hitung saja datanya ini. 58 nih, 1. Kemudian 2, 3. Mana lagi? 4, 5, 6. Kemudian begitu juga dengan interval kelas lainnya, bisa dihitung dengan cara yang sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan belajar kali ini. Sekian, dan kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.